Salam kasih dan persahabatan bagi seluruh sahabat GKI dimanapun berada. Saat ini berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Kristianto dari GKI Tuban. Dan saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tepat tanggal 10 November kita secara nasional bangsa Indonesia kita merayakan akan Hari Pahlawan. Dan itu banyak dijumpai baik di tiap instansi ataupun bahkan sekolah, mereka yang memakai pakaian kepahlawanan, menghayati akan kemerdekaan, perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Tapi saat ini pun kita juga masih terus berjuang untuk mengisi. Dan kita bersyukur ada banyak penyebutan-penyebutan pahlawan yang masih terus disematkan dalam perjuangan mengisi, bahkan mempertahankan kemerdekaan. Ada pahlawan tanpa tanda jasa. Kita mengenal sebutan sebagai seorang guru, pengajar, pendidik, mereka yang berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi juga di dalam kehidupan beriman kita, juga kita mengenal mereka-mereka yang disebut dengan pahlawan-pahlawan iman. Mereka yang terus mensiarkan, mewartakan bagaimana iman, mempertahankan iman, mempersaksikan iman kepada banyak orang. Mereka yang disebut-sebut dengan pahlawan iman, bahkan dalam hidup berkeluarga kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memperingati Hari Pahlawan mengajak untuk kita merenungkan bagaimana sikap kita untuk kita memperlengkapi diri, bahkan juga meneruskan apa yang menjadi karya kepahlawanan yang ada. Hari ini saya ingin mengajak untuk kita melihat satu bacaan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang kalau kita melihat dalam bacaan kita ada dua tokoh, baik itu Saul ataupun Daud, yang sama-sama mereka berjuang dan sama-sama mereka disebut sebagai pahlawan. Hanya jumlah soal kemenangan saja yang dinyanyikan oleh para perempuan yang menyambut mereka itu berbeda. Di mana Saul hanya beribu-ribu orang, sedangkan Daud berlaksa-laksa orang. Tentu memang tidak menyenangkan, begitu ya. Ketika dibandingkan, ojo dibanding-bandingki, ya, kalau kita mengetahui lagu yang cukup tenar pada beberapa waktu terakhir ini. Tentu ada perasaan tidak menyenangkan dalam diri Saul. Ada kemarahan, ada kedengkian, bahkan juga merasa bahwa dirinya akan kehilangan tahta. Padahal mereka berjuang bersama melawan orang-orang Filistin dan mereka mendapatkan kemenangan. Sedangkan kita melihat Daud agak berbeda. Daud melihat kemenangan itu adalah kemenangan bersama. Kemenangan yang bukan oleh karena usahanya, tetapi oleh karena kemenangan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bersama dengan seluruh tentara yang ada. Bahkan bersama dengan Saul, rajanya itu. Kemenangan itu didapatkan oleh karena perjuangan bersama dengan Tuhan. Maka tidak ada pada dirinya satu kesombongan bahwa kemenangan itu adalah kemenangan dirinya. Daud tetap melayani Saul, bahkan Daud tetap menyanyikan permainan musik ketika Saul ada dalam kemarahan. Daud tetap menyertai Saul dalam keadaan apapun yang ada. Nah, dari sini saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan sikap kita, begitu ya? Ketika kita merasa bahwa kita sudah berhasil dan bahkan kita disebut sebagai pahlawan,
menjadi contoh, menjadi teladan. Bagaimana sikap kita? Apakah ketika kita ada orang yang membandingkan kita dan merasa bahwa kepahlawanan kita jauh lebih kecil, ada orang lain yang jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih punya peran dibandingkan dengan kita? Apakah kita marah? Apakah kita merasa bersedih, berhenti, dan kita tidak mengerjakan tugas kepahlawanan kita? Ataukah sama seperti Daud yang terus melayani, terus memperjuangkan, terus melaksanakan tanpa dia merasa bahwa itu semua adalah kehebatan dirinya? Nah, mari saudara yang dikasihi Tuhan, di hari pahlawan yang boleh kita rayakan, kita tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan kita, tanpa kita merasa kalah, tanpa merasa bahwa diri kita oleh karena disaing-saingke oleh orang lain, kita dibanding-bandingke oleh orang lain, kita tidak pernah merasa pudar, merasa kalah. Kita tetap mengerjakan, bahkan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat merayakan Hari Pahlawan untuk kita semua. Merdeka! Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa dalam kehidupan kami boleh Tuhan pakai untuk mengerjakan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan tetap berikan dalam bentuk apapun, dan kami tahu bahwa itu adalah sebuah kemenangan ketika kami boleh mempersaksikan, kami boleh tetap melanjutkan karya layanan itu. Maka dimanapun kami berada, pakailah kami Tuhan, dan bahkan ketika ada keberhasilan dalam tugas pelayanan kami, biar itu semua kami hayati hanya oleh karena Tuhan yang melayakkan kami untuk mengerjakan, bukan diri kami. Sehingga hidup kami dimanapun kami berada, peran apapun yang kami kerjakan, kami sesungguhnya adalah pahlawan-pahlawan yang karena kami terus mengerjakan panggilan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan karya kepahlawanan dimanapun kita berada, dengan tanpa kita merasa bahwa kita besar olehnya, tapi Tuhan yang utama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.